15 tahun yang lalu ada sebuah perkemahan. Di sini banyak pasangan muda yang memanfaatkan momen tersebut, yaitu untuk begitulah di tengah dinginnya malam. Namun di sudut lain ada dua sahabat yang bernama Adam dan Emma. Dan mereka sedang berduaan tetapi tidak memiliki pacar satu sama lain. Alhasil mereka hanya mengobrol dan berfokus pada Adam dengan kisah orang tuanya yang baru saja bercerai. Kemudian ada sebuah pesta, lebih tepatnya 5 tahun yang lalu, ketika Emma sedang datang ke sebuah pesta persaudaraan dengan menggunakan piyama tidurnya. Dan itu sangatlah bertolak belakang dengan pesta yang sedang berjalan, yang dimana di dalamnya banyak sekali wanita-wanita mantap. Bahkan di sana juga ada Adam karena itu merupakan pesta teman kuliahnya. Di sini Adam tidak sengaja melihat Emma yang sedang bersama Patrice. Kemudian teman Adam yang bernama Milay, dia juga begitu tersepona ketika melihat Patrice pertama kali yang merupakan mahasiswa baru. Adam langsung menghampiri Emma yang terakhir kali dia temui sekitar 10 tahun yang lalu. Emma tumbuh lebih pintar dari Adam. Dan hal itu dibuktikan dengan dirinya yang berkuliah di MIT, yaitu salah satu universitas terbaik di dunia. Adam dan Emma juga tidak begitu akrab, ya karena mungkin sudah terlalu lama tak bertemu. Namun Adam dengan jiwa pucek boynya, tanpa ragu langsung mengungkapkan perasaannya kepada Emma. Sedangkan Emma hanya membalasnya dengan sebuah ajakan kepada Adam, yaitu untuk menghadiri sebuah acara konyol. Yang tentunya, hey para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizura Hot, yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Tersenyumlah padaku, tertawa denganku, ku tak pernah terganggu saat kau di dekatku, rindu untuk bertemu denganmu saat kau temaniku. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Esok harinya Adam yang tidak tahu apa-apa, akhirnya dia datang dengan begitu tampil style dengan hoodie kuning mencolok. Dan ternyata Emma mengajaknya untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Setelah mengucapkan bela sungkawa, Adam dan Emma berpisah. Dan baru bertemu lagi sekitar 4 tahun kemudian. Yap, 4 tahun kemudian setelah pemakaman atau lebih tepatnya 1 tahun yang lalu. Eli tidak sengaja bertemu dengan Patrice, wanita idamannya ketika di tingkat kuliah. Patrice juga mengingat Eli, karena Eli mudah diingat. Mengingat statusnya yang memiliki 2 bapak, Eli dengan sigap meyakinkan Patrice bahwa dirinya benar-benar tidak error seperti kedua orang tuanya. Kemudian langsung memanggil Adam. Sedangkan Emma yang hadir di sana juga, dia langsung menyapa Adam dengan begitu excited. Akan tetapi, status Adam pada saat itu sudah bersama gebetannya yaitu Vanessa. Suasana juga berubah menjadi agak canggung dan mereka pun hanya bertukar nomor ponsel, yang sebelum pada akhirnya mereka pun berpisah. Akhirnya kita tiba di waktu yang sekarang, bukan flashbackan lagi. Adam yang berprofesi sebagai asisten di sebuah perusahaan acara TV dan film atau mungkin semacamnya lah. Dia meminta kepada Lucy untuk pulang cepat karena akan mengunjungi ayahnya yang kini statusnya lebih famos. Bahkan atasannya sendiri yaitu Lucy, dia begitu mengidolakannya. Ayah Adam yang bernama Alvin, dia sedang melatih otot-otot tuanya. Bahkan Alvin juga menantang Adam untuk bentrok. Sebagai anak yang soleh, tentu Adam tidak melakukan hal tersebut. Dia hanya memutuskan untuk menghisap daun singkong bersama ayahnya. Di sini tujuan Adam mengunjungi ayahnya adalah yaitu untuk memperlihatkan sebuah skrip tulisan semacam episode sinetron kali ya, dengan bertujuan untuk meminta pendapat dari sang ayah. Kemudian tiba-tiba Vanessa muncul dengan keadaan yang begitu mantap. Adapun begitu terkejut, yang ternyata ayahnya baru-baru ini sudah merasakan kehangatan yang diberikan oleh mantan pacarnya itu. Adam langsung memberikan pukulan super ke ayahnya. Sedangkan Adam yang begitu kecewa dan merasa lemah, lunglai, dan letih, akhirnya hanya menghabiskan hari-harinya dengan minum es teler, plus menelpon satu persatu mantan pacar ayahnya untuk dibungkus. Namun hasilnya sia-sia. Pagi harinya Adam langsung terbangun di suatu tempat. Dia dalam keadaan tak berbusana dan mengira sudah diservis oleh wanita yang bernama Sila, yaitu wanita yang pertama kali dilihat ketika terbangun. Lalu muncul juga seorang pria yang bernama George yang mengantarkan kaos kaki Adam karena tertinggal di kamarnya. Akhirnya kebingungan Adam pun mulai lenyap ketika ada Patrice yang menghampirinya. Patrice kemudian menggoda Adam bahwa dia dan Adam semalam begitu bersenang-senang. Akan tetapi semuanya itu hanyalah omong kosong. Akhirnya Adam bertemu dengan Emma. Sorry. You didn't. If you want them, come with me.
Kemudian Adam mengikutinya untuk mengambil celananya yang tertinggal di kamar Emma. Semalaman, Adam dalam keadaan teler. Dia mengirim pesan kepada Emma bahwa ada keadaan darurat. Akhirnya Emma mengirimkan alamat dan Adam langsung datang sekaligus melepaskan semua pakaiannya. Bahkan Adam juga melakukan sebuah tarian kincir helikopter dengan itunya dan menceritakan semua masalahnya sambil menangis. Akhirnya semua kejadian tak terduga pun terjadi, yaitu ketika Emma mulai menyentuh Adam. Adam langsung connect 4G dan tanpa ragu mulai meladeni Emma yang pada akhirnya mereka pun langsung begituan. Pertemuan mereka pun berlanjut ketika Adam dan Eli sedang makan siang, sedangkan Emma datang bersama rekan kerjanya yaitu Sam yang merupakan seorang dokter. Kemudian Adam memuji kecantikan Emma, namun Emma sepertinya kurang suka. Eli juga akhirnya tahu bahwa Adam sudah bersenang-senang dengan Emma. Bahkan, memanas-manasinya bahwa Emma sedang PDKT-an kepada Sam, karena Emma tidak membalas pesan dari Adam. You just gotta walk away, pal. It's over. Adam pergi menemuinya langsung di rumah sakit tempat Emma bekerja, yaitu untuk memberikan balon sebagai ucapan selamat karena telah bersenang-senang dengannya. Namun Emma sangat tidak ahli dalam menjalin hubungan, maka dari itulah sebelumnya Emma menolak panggilan dari Adam. Malam harinya ketika Adam dan Eli sedang nongki, Emma mengirim pesan menanyakan di mana Adam. Sedangkan Eli, yaitu sebagai mentor dari Adam, menyarankan agar Adam membalasnya dengan to the point dan langsung mengajak Emma untuk bersenang-senang lagi. Tiba-tiba Wallace datang dan mengetahui dari Eli bahwa Adam sudah gituin Emma. Bahkan, seorang teman wanita Wallace yaitu Joy juga tahu akan hal tersebut berkat mulut ember dari Eli. Dan akhirnya Emma mengirim pesan lagi untuk bertemu di tempat Adam 30 menitan lagi. Mereka pun langsung gituan pada malam itu dan sebuah perjanjian juga langsung tercipta. Adam dan Emma sama-sama tidak menyukai pertengkaran hubungan, dan dengan jam kerja yang begitu padat, Emma tidak ada waktu untuk menjalin sebuah hubungan. Alhasil, Emma mengajak Adam untuk menjadi teman mainnya ketika siang ataupun malam. Dan ketika sebuah perasaan mulai timbul di antara mereka, mereka pun harus menghentikan perjanjian tersebut. Oh, really? Well, Won't be me. won't be me. Akhirnya, hari-hari berikutnya, ketika sama-sama ada waktu luang, meskipun itu cuma 1 jam, mereka langsung share location dan langsung gituan baik siang ataupun larut malam. Bahkan, tidak lupa sebuah peraturan juga diterapkan. Di antaranya, jangan ada pertengkaran, kecemburuan, dan menatap terlalu dalam. Tapi intinya, urusan gituan harus tetap berjalan dan terlaksana setiap hari secara berkala. Hal itu juga yang membuat Eli tidak fokus ketika menonton film itulah karena ada yang main sungguhan di dekat kamarnya. Suatu hari ketika sedang melepas kepenatan dari dunia kerja di taman, Eli dan Patrick mulai PDKT-an dan Adam sendiri sepertinya cemburu ketika melihat Emma bersama Sam, dan Emma juga menyadari hal tersebut. Sam yang merupakan lelaki berpendidikan, dia tahu bahwa Emma dan Adam sering bersama, dan dengan sombongnya dia mulai membanggakan diri di depan Adam, plus dengan kepedeannya. Dia mengaku akan menjadi suami Emma yang mempunyai pekerjaan layak, yaitu dokter tentunya. And I have a real job. Ketika tiba di rumah, Adam melihat bahwa skripnya sudah ada lagi di rumahnya. Eli berkata bahwa ayahnya tadi datang mengantarkannya dan menyukainya. Di tempat kerjanya, Adam juga mencoba mengajukan skripnya kepada Megan. Ya, mungkin semacam seorang sutradara atau apalah, namun sayangnya ditolak. Dan beruntungnya, ada Lucy yang bersedia membacanya dan berjanji akan meyakinkan Megan. Bahkan Emma juga mendapatkan sebuah kabar bahwa Katie, yaitu adiknya, akan segera menikah dan siap untuk berhenti sekolah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ibunya mempunyai pacar bernama Bones. Emma sama sekali tidak diberitahu karena ibunya menganggap Emma adalah orang yang selalu ingin sendiri. Di sini, Emma seperti tidak mood untuk melakukan apa-apa. Bahkan ketika Adam datang, Emma menyuruh Patrice agar menyuruh Adam pergi. Namun Adam dengan kue yang dibawanya berhasil menggoda Patrice dan dengan romantisnya, Adam juga membawakan sebuah CD berisi campuran lagu untuk Emma. Even flow. Pada malam itu, Adam dan Emma juga tidur dalam keadaan berpelukan sepanjang malam dan membuat Emma jijai dan langsung memutuskan untuk berhenti sementara. Dalam perjanjian yang memantapkan ini, Emma menganggap semuanya udah tidak benar dan menyuruh Adam untuk berhubungan dengan wanita lain. Adam dan Emma tidak bertemu selama 2 pekan dan akhirnya pada malam Natal menjadi sebuah awal yang baik bagi teman-teman sekaligus Adam tentunya. Eli akhirnya bisa bersama-sama dengan Patrice, sedangkan Joy bisa menemukan partnernya yaitu Lisa, yang dimana adalah teman kencan Adam pada malam Natal. Adam yang nganggur pun, dia langsung memanfaatkan momen tersebut untuk membuat Emma jealous dan berhasil.
Emma menemui Adam di rumahnya dan langsung terkejut ketika melihat dua wanita sekaligus keluar dari tempat Adam dalam keadaan yang begitu mantap. Akhirnya Emma tidak mau kalah, dia langsung menerobos masuk secara paksa agar Adam mau menerimanya. Akhirnya Joy dan Lisa pergi karena ketakutan, sedangkan Adam mendapatkan kembali Emma. Esok harinya Adam mendapatkan sebuah kejutan ulang tahun. Ayahnya hadir dan begitu banyak mengubah suasana berkat kepopulerannya. Namun Adam tidak suka dan belum memaafkan ayahnya, ditambah lagi ayahnya mengundang Adam untuk makan malam bersama Vanessa karena akan ada hal penting yang ingin dibicarakan. Adam pun mulai murka dan langsung baku hantam dengan dinding. Berkat pukulannya, Adam bisa bertemu dengan Emma di rumah sakit tentunya. Dan dia langsung mengajak Emma untuk menemaninya, yaitu bertemu dengan ayahnya dan juga Vanessa. Waktu makan malam tiba dan maksud terselubung ayahnya pun mulai terungkap. Alvin dan Vanessa berencana memiliki bayi dan meminta restu kepada Adam. Di sini Adam langsung seperti orang depresi dan dengan pembelaan yang begitu berarti, Emma membela dan membanggakan Adam di depan Vanessa. Adam berterima kasih kepada Emma. Dia langsung tanpa ragu mengajak Emma untuk kencan pertama kalinya, yaitu seperti pasangan normal di hari Valentine nanti. This Friday's Valentine's Day. I'll go on a date with you. Adam menunggu Emma dengan mobilnya plus dengan karangan wortel sebagai hadiah untuk Emma. Emma juga memberikan sebuah kartu Valentine. Dan pada akhirnya Adam mengeluarkan rencana perjalanannya yang cukup padat. Malam Valentine dimulai dengan bermain Miley Golf. Di sini Emma begitu mahir dengan ilmu geometri sebagai panduannya. Dilanjutkan dengan meminum milkshake satu gelas berdua biar kesannya romantis padahal lagi ngirit karena tanggal tua. Dan Adam juga hampir saja mengungkapkan perasaannya jika saja Emma tidak memotong ucapannya. Malam itu pun berakhir kacau setelah Emma tersinggung atas ucapan Adam yang mengatakan kalau Emma kacau dan Adam mengatakan hal itu juga berdasarkan karena Adam melihat sepertinya Emma sedang membohongi perasaannya. Mereka pun langsung bertengkar sampai akhirnya pulang dan dihentikan oleh seru Kitty. Waktu di rumahnya Adam kedatangan tamu yaitu Lucy. Bahkan di sana juga ada Eli dan Patrice yang sedang dinner romantis. Lucy sendiri datang untuk memberi kabar bahwa skrip yang dibuat oleh Adam sangat bagus. Dan Lucy juga sudah mengirimkannya kepada Megan dalam bentuk email. Emailed it to Megan. Wow. Yeah, I know. 6 minggu kemudian, pernikahan Katie akan segera digelar. Sedangkan Patrice, sahabat dari Emma juga tidak bisa hadir untuk makan malam. Dikarenakan pada saat itu, dia akan menemani Eli untuk melihat rekaman skrip episode pertama Adam. Tapi Patrice akan tetap hadir di pernikahan Katie. Patrice juga sebenarnya mengajak Emma untuk ikut. Episode yang ditulis Adam sukses besar ditampilkan. Berkat itu juga Adam mulai sekarang dimasukkan ke dalam staff oleh Megan berkat Lucy. Di rumahnya, Katie menyarankan agar Emma untuk menghubungi Adam, karena Emma tidak bisa melupakan Adam selama ini. Dan satu kalimat dari Adam yang memberikan harapan untuk Emma, bahwa mereka itu tidaklah putus karena belum memulai hubungan. Hal itulah yang membuat Emma memutuskan untuk kembali kepada Adam. Awalnya emang begitu excited, namun dia begitu terpukul ketika saat Adam bersama Lucy masuk ke dalam rumah berdua. Di sini Katie menanyakan bagaimana hasilnya, tapi semuanya sudah terlanjur. Adam sudah dengan wanita lain dan membuat Emma menangis meratapi keegoisannya selama ini. Adam dan Lucy mulai pemanasan. Akan tetapi seringkali terhambat akibat Lucy yang tidak bisa berhenti berbicara. Dan tiba-tiba HP Adam berbunyi. Itu adalah telepon dari Vanessa yang mengabarkan bahwa Alvin masuk rumah sakit. Adam pun langsung gaspol ke rumah sakit dan bertemu dengan Vanessa. Vanessa mengatakan kalau Alvin overdosis obat mencret. Dan mulai jelas bahwa Vanessa hanya memanfaatkan Alvin dan dia juga langsung pergi begitu saja. Akhirnya Adam bertemu dengan Alvin. Alvin juga sadar bahwa Vanessa meninggalkannya. Di sini Adam dan Alvin juga langsung membicarakan masalah keluarga layaknya ayah dan anak. Kemudian Alvin membahas tentang Emma. Lalu Adam mendapatkan telepon lagi dari Emma. Dia kemudian memarahi Emma karena Emma merindukannya. Tetapi hanya menelpon dan mengirim pesan. Adam berharap Emma datang dan langsung menemuinya, yang pada akhirnya Emma mengetahui Adam ada di rumah sakit berkat Shira yang mengabarkan bahwa Alvin masuk rumah sakit. Di sana Emma langsung meminta maaf dan tidak lagi membohongi perasaannya. Dia menyatakan cintanya kepada Adam dan langsung diakhiri dengan hal yang romantis sebelum pergi ke pernikahan Katie. Adam dan Emma sarapan terlebih dahulu. Di sana mereka pun memulai hubungannya layaknya pasangan normal dan dilanjutkan dengan menuju ke pernikahan Katie dengan bergandengan tangan. Lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan terus di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin.
Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.